Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan kembali mengeksplor tentang quizizz.com. Oke, kita ketik di browser quizizz.com. Sekarang kita akan membuat quiz AI. Jadi kita akan membuat quiz. Nah, kita bisa membuat dari lembar kerja atau bank soal yang kita punya, ataupun membuat pertanyaan dari video YouTube. Bisa juga dari dokumen yang kita miliki atau dari situs web atau artikel online. Jadi dari sini kita bisa juga untuk menjelajah perangkat AI. Oke, sekarang kita mencoba mengekstrak pertanyaan dari lembar kerja atau bank soal kita. Kita unggah dari perangkat, jadi kita punya materi misal baik PPT ataupun PDF, bisa kita unggah dari perangkat, atau kita juga bisa mengimport dari drive yang kita punya, ataupun dengan cara mengambil gambar secara langsung. Di batas ukuran filenya hingga 25 MB, tidak lebih dari 30 halaman. Oke, sekarang kita coba mengunggah dari perangkat. Kita tunggu sampai proses ini berhasil. Masih menunggu proses sampai 100%. Guys, sudah ada bahan berupa PDF di sini, jadi bahasa keluaran bisa dipilih bahasa Indonesia kalau memang Bapak Ibu inginkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jumlah soalnya boleh otomatis, mau berapa soal yang nanti Bapak Ibu, nanti mata pelajaran dan nilai bisa dipilih ini kelas berapa dari TK misal sampai kelas yang Bapak Ibu ajar. Mata pelajaran misal Bapak Ibu mengajar matematik, bahasa, berarti bisa dipilih di sini mata pelajarannya. Oke. Sekarang kita coba untuk menghasilkan quiz. Masih menunggu menghasilkan pertanyaan sampai proses berhasil. Jadi akan memakan waktu beberapa menit. Nah, ini ternyata ES sudah membuatkan 4 soal. Jadi 4 soal dari tadi. Ada soal pilihan ganda, ada soal esai. Nah, untuk waktu bisa Bapak Ibu pilih, misalnya setiap soal mau 1 menit, poinnya juga bisa dirubah secara, misal satu soal poinnya ada 5 atau mau 1 boleh. Jadi poin setiap soal nanti bisa sama ataupun Bapak Ibu edit nanti setiap soal berbeda-beda poinnya. Nah, ini soal yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menambahkan soal lagi di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa untuk menyimpannya terlebih dahulu. Jadi bisa disimpan. Nah, ini soal yang telah dihasilkan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengeditnya.
edit kembali soal ini. Jadi Bapak Ibu nanti mau menambahkan boleh, misal menambahkan dari luar, jadi pengembangan presentasi multimedia misal mau Bapak Ibu tambahkan. Nah ini misal kita ambil dari teleport ya, dari soal yang sudah dibuat oleh orang lain, mau kita tambahkan misalnya. Oke, ini kalau mau semuanya langsung tambahkan 8 soal, berarti ke semua soal yang ada itu kita ambil. Kalau tidak berarti ini bisa kita pilih-pilih. Jadi bisa kita pilih. Oke, misal ada lagi soal yang lain, misal Bapak Ibu bisa menambahkan. Nah, ini ada 10 soal. Jadi bisa ditambahkan. Oke, itu ya. Nah, ini kita cek, ini ada 9 soal. Jadi, kalau misalnya mau menambahkan lagi bisa di pencarian tadi Bapak Ibu. Jadi di teleport ataupun Bapak Ibu bisa langsung mengambil semua atau cukup beberapa soal yang dianggap relevan. Oke, sekarang kita cek soal yang telah kita buat. Ternyata ada 10 soal, jadi waktunya anggap setiap soal 1 menit. Oke, poinnya tadi setiap soal anggap 1 poin. Nah, ini akan sudah tersaji ada 10 soal dan kunci jawaban dari soal tersebut. Baik, kita tinggal simpan. Kita bisa menugaskan menjadi PR atau langsung memainkan. Ini bisa diedit juga Bapak Ibu gambarnya, ini judulnya tentang apa. Nah, ini bisa untuk menambahkan pertanyaan serupa, jadi kuisis AI tindakannya. Jadi bisa langsung mencari pertanyaan yang serupa di sini. Apa yang dimaksud? Jadi ada bisa Bapak Ibu tambahkan secara langsung, apa manfaat menggunakan template, jadi interaktif. Jadi boleh ditambahkan. Jadi misal Bapak Ibu mau menambahkan lagi ya. Jadi apakah Anda ingin ya, jadi tidak perlu menambahkan respon ini. Oke, jadi cukup 10 soal tadi. Ini yang bisa kita boleh dimainkan ataupun ditugaskan menjadi PR. Nah, ini kita bisa langsung memilih. Misalnya kita sudah ada kelas di Google Classroom, misal kita bisa langsung. Kalau tidak kita bisa lewati, lanjutkan. Jadi kita bisa upaya peserta hanya 1 kali kita batasi, jadi boleh 1 kali, boleh berapa kali. Saya menetapkan waktu, berarti kita tetapkan saja misal mulai pukul berapa, nanti tinggal ditugaskan ya, ditugaskan. Jadi kalau kita punya kelas tinggal memilih kelas LMS-nya. Kalau tidak bisa ditugaskan, nanti linknya ataupun kode QR barcode-nya bisa kita bagikan ke
Nah, ini ke siswa, jadi siswa bisa men-scan, bisa juga dengan menyalin kode tadi. Oke, itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.